Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Saudara sekalian, siapa di antara kita ini yang tidak sayang terhadap keturunan kita, terhadap anak-anak kita? Saya sangat yakin bahwa kita semua ini punya sayang, punya cinta yang luar biasa terhadap keturunan kita, terhadap zuriyah kita, terhadap anak-anak kita. Yang jadi persoalan itu adalah bagaimana cara kita sayang kepada anak-anak kita. Seringkali kita mempertaruhkan segala sesuatu demi anak-anak kita, tapi itu bukan merupakan rasa sayang. Bagi kita, prosone dewi gitu ya, itu karena sayang kita, tapi sebetulnya tidak. Itu menjerumuskan. Monggo kita hati-hati. Masing-masing kita punya proses hidup yang berbeda-beda. Itu kemudian menjadikan kita ada yang punya mental tangguh, ada yang punya mental cengeng. Ada yang menjadikan kita siap hidup dalam bagaimanapun, ada yang sudah persoalan sedikit kita sudah goyah. Ada yang baru kena masalah sedikit sudah takut minta ampun, ada yang ditekan mati-matian kita masih aman saja, tenang saja. Nah, begitu pula kita mau pengen anak yang bagaimana? Pengen anak yang cengeng atau pengen anak yang tangguh? Kita sesungguhnya berkewajiban untuk menyiapkan itu. Kalau nantinya anak kita mau jadi cangguh, mau tengeng, mau macam-macam, mau cengeng, mau macam-macam, itu sebenarnya kan takdir Allah. Takdir Allah. Tetapi secara fisikal, secara ikhtiar, secara apa namanya ya, ikhtiar ya, kita kan mesti menyiapkan, gitu kan. Bagaimana kemudian kita mengimplementasikan rasa sayang kita kepada anak ini secara tepat. Jangan sampai karena kebetulan kita punya banyak hal, duwe kekuasaan, duwe macam-macam gitu ya. Kemudian anak kita didik, kita perlakukan dengan cara yang tidak tepat. Pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang pembohong, anak-anak yang culas, anak-anak yang mental tempe, atau anak-anak yang mentalnya lembek begitu. Nauzubillah min dzalik. Kalau bisa kita ini kan punya anak-anaknya berintegritas, anaknya jujur, anaknya mentalnya kuat, gitu ya. Kemudian anaknya cerdas, gitu kan. Sehingga kehidupan ke depan jauh lebih baik daripada kita. Kan itu keinginan kita. Tapi kita seringkali salah cara. Anaknya nangis dikit, gitu kan. Kasihan. Jangan sampai masuk angin. Kasihan nanti kalau kepukul. Kasihan. Padahal tidak ada orang kuat kalau tidak dilatih. Orang yang latihan bela diri dipukuli itu bukan karena apa? Biar fisiknya kuat. Ada usia-usia tertentu yang tidak boleh kena angin. Tapi ada usia tertentu yang kena angin tidak masalah. Malah mikirnya begini yang baik, yang pas menurut saya. Kena angin nggak apa-apa, nanti setelah kena angin dibawa ke dokter atau dipijit no. Itu lebih melatih mental dan fisiknya. Anaknya nangis dikit, beli es krim, atau beli apa atau apa yang ya kalau bisa jangan berlebihan lah segala sesuatu itu. Anak juga diajari mandiri, diajari bertanggung jawab. Kadang kita ini sepele. Anak minta beli jajan, kita turuti saja. Setelah beli jajan, jajannya dibuang-buang, tidak dihabiskan. Kita ngomongnya, oh demi anak, apapun kita kasih. Ingat, itu salah satu bentuk kita tidak mendidik anak bertanggung jawab.
Kalau pengen anak bertanggung jawab, sesungguhnya adalah ketika dia minta makanan yang dia suka, wajib dihabiskan. Itu bentuk pertanggungjawaban, bentuk tanggung jawab dia. Kalau urusan pinter tidak, itu kan itu masing-masing manusia sudah ada ini ya, usdigawan ya, sudah punya anugerah ya, karena masing-masing punya kelemahan dan kelebihan pada sisinya. Tapi satu hal, ada beberapa karakter yang kita mesti bantu untuk menguatkan itu. Termasuk ya tadi itu, tidak bertanggung jawab. Ada lagi, anak ngerjakan PR karena tidak bisa, orang tuanya bingung. Bingung karena khawatir anaknya tidak naik kelas. Menurut saya, anak tidak naik kelas kadang-kadang perlu tidak dinaikkan kelas. Kenapa? Biar dia tahu rasa. Pelajaran hidup itu penting. Pelajaran jujur itu juga penting. Ketika dia mulai SD ngerjakan PR tidak bisa, orang tuanya mengerjakan. Yakinlah kalau itu terus-terusan, maka orang tua sungguhnya tidak sayang kepada anaknya. Kecuali anaknya berkebutuhan khusus ya, itu beda lagi treatmentnya. Anak yang biasa-biasa saja. Kemudian misalkan PR, sementing oleh api. Jangan kaget kalau ke depan ya, si kecil itu ya tidak tangguh, goworohan dan sebagainya, tidak berani bertanggung jawab, kemudian tergantung banget kepada orang tua. Padahal kalau hari ini kita yang sudah dewasa ini kan penting menjadi orang tua yang tangguh, menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menjadi orang tua yang sat-sat buat untuk urusan keluarga gitu kan. Keluarga kena problem apa, tampil. Ndak ketika keluarga kena masalah, iki yo opo iki? Aku gak iso gini. Kacau. Begitu. Jadi ya kita mesti menyayangi anak kita secara proporsional. Kita ajarkan, nah, kan begitu. Kita ajarkan bagaimana cara bersikap, cara berakhlak, tata krama piye. Termasuk cara ngantem wong iku piye gitu. Digarai wong, ojo dikon minggir tok rek. Ojo ngamuk gak dianu, ojo ngono. Anak kita menjadi kalah-kalahan terus. Suatu saat dipukul orang, pukul sampai pingsan, begitu. Tapi yang mukul jangan kita. Kalau kita yang mukul, itu kan beda kasus. Tapi kalau anak kelas 3 dipukul anak kelas 3, tangan kosong sama-sama tangan kosong, kan tidak masalah. Yang penting ojo nggarai. Diajari, dilatih anak kita itu. Biar kuat fisiknya, kuat mentalnya. Begitu. Punya anak latihan bela diri, dipukul gurunya. Loh, kasihan. Itu bukan kasihan namanya. Tega. Anaknya tidak bisa bekerja secara baik. Tidak bisa mencuci, sudah agak gede. Mencuci baju aja masih dicucikan orang tua. Orang tuanya membiarkan saja. Celaka ini. Tidak kasihan sama anaknya ini. Jadi kita jadi orang tua mesti kasihan sama anak kita dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Saya pikir itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita semua sebagai orang tua, bisa menyayangi anaknya, menyayangi anak-anak kita secara baik. Dan tidak berlebihan gitu ya. Tidak menyesatkan anak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri juga bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.